Pernahkah kamu melihat ke langit malam dan melihat bintang jatuh? Sebenarnya itu bukan bintang. Itu adalah potongan kecil batu atau debu yang terbakar di atmosfer kita. Terkadang potongan yang lebih besar berhasil sampai ke tanah. Kita menyebutnya meteorit. Batu-batu luar angkasa ini adalah beberapa benda tertua yang bisa kamu sentuh. Mereka seperti kapsul waktu dari awal tata surya kita, yang terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Bayangkan itu, batu-batu ini telah melayang di luar angkasa selama miliaran tahun, hanya menunggu momen besar mereka untuk mengunjungi bumi. Sebagian besar meteorit memulai perjalanan mereka sebagai bagian dari batuan luar angkasa yang jauh lebih besar yang disebut asteroid. Bayangkan kentang raksasa yang tidak beraturan mengambang di luar angkasa. Seperti itulah asteroid. Ada cincin besar dari mereka di antara planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Di sana seperti arena balap tabrakan kosmis. Asteroid terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini bisa sangat kuat, memecahkan potongan batu yang lebih kecil. Potongan-potongan yang baru terlepas ini, yang disebut meteoroid, kemudian terbang sendiri melalui kehampaan luar angkasa yang luas, terkadang selama jutaan tahun. Meteoroid ini adalah penjelajah tata surya. Perjalanan mereka panjang dan sunyi, melayang melalui ruang hampa di mana tidak ada udara dan tidak ada suara. Mereka melesat melewati planet, bulan, dan benda langit lainnya. Jalur mereka ditentukan oleh gravitasi, terutama tarikan kuat matahari kita. Kadang-kadang jalur meteoroid akan bersilangan dengan orbit planet. Ini adalah permainan peluang, persimpangan kosmis. Ketika jalur meteoroid kebetulan sejajar sempurna dengan bumi, ia ditarik oleh gravitasi planet kita, dan perjalanan sepi dan sunyinya melalui luar angkasa akan menjadi sangat-sangat mengasihkan. Jadi, terbuat dari apa batu-batu ini? Nah, itu tergantung pada apa asteroid induknya terbuat. Beberapa berbatu, terbuat dari mineral yang mirip dengan batu yang kita temukan di bumi ini. Yang lain logam, penuh dengan besi dan nikel, membuatnya sangat berat dan padat. Dan beberapa adalah campuran keduanya, yang disebut meteorit besi batu. Setiap jenis menceritakan kisah yang berbeda tentang bagaimana tata surya kita dibangun. Batu-batu ini secara harfiah adalah sisa-sisa bahan bangunan planet. Mereka adalah potongan teka-teki kosmis yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, dan setiap potongan menyimpan petunjuk. Setelah meteoroid ditangkap oleh gravitasi bumi, perjalanannya berubah drastis. Ia mulai berakselerasi, bergerak semakin cepat menuju planet kita. Ketika ia mencapai lapisan atas atmosfer kita, ia bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, terkadang lebih dari 45.000 mil per jam. Itu berkali-kali lebih cepat dari pesawat jet tercepat. Pada titik ini, batu itu tidak lagi disebut meteoroid. Saat ia melesat melalui langit kita, kita menyebutnya meteor. Inilah saat kita melihat bintang jatuh. Saat meteor jatuh melalui udara, ia mengalami gesekan. Kamu bisa merasakan gesekan jika kamu menggosokkan tanganmu dengan sangat cepat. Tanganmu akan menjadi hangat. Sekarang, bayangkan itu terjadi pada kecepatan ribuan mil per jam. Udara di depan meteor terkompresi dan memanas hingga ribuan derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Panas yang intens ini menyebabkan batu bersinar terang, menciptakan bola api yang spektakuler di langit. Ini adalah pertunjukan cahaya yang diciptakan oleh fisika, garis terang yang bisa menerangi malam. Perjalanan berapi-api ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Panas dan tekanan yang luar biasa menyebabkan lapisan luar meteor meleleh dan menguap, terkelupas seperti bawang. Sebagian besar meteor berukuran kecil, mungkin seukuran butiran pasir atau kerikil, dan mereka terbakar habis di atmosfer. Mereka tidak pernah mencapai tanah. Hanya meteor yang lebih besar dan lebih kuat yang bisa bertahan dari terjun yang intens dan berapi-api ini. Mereka kehilangan banyak ukuran dan massa aslinya selama jatuh, tetapi inti yang padat mungkin bisa melewati cobaan itu. Terkadang, meteor yang sangat besar akan meledak di atmosfer sebelum menyentuh tanah. Ini disebut ledakan udara. Contoh terkenal terjadi di atas Chelyabinsk, Rusia pada tahun 2013. Meteor seukuran bangunan 6 lantai meledak di langit dengan kekuatan bom nuklir. Kilatan terang terlihat bermil-mil, dan gelombang kejut memecahkan jendela dan melukai orang-orang di tanah. Peristiwa ini mengingatkan semua orang bahwa planet kita adalah bagian dari tata surya yang dinamis, dan terkadang keras. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengunjung kosmis ini.
Jika sepotong meteor selamat dari penurunan berapi-apinya dan mendarat di permukaan bumi, namanya berubah untuk terakhir kalinya. Sekarang disebut meteorit. Saat pertama kali mendarat, batu itu sering terasa hangat saat disentuh, tetapi tidak panas membara seperti yang mungkin kamu kira. Suhu beku dari perjalanan panjangnya di luar angkasa dan jatuhnya yang cepat melalui atmosfer, berarti bagian dalam batu masih sangat dingin. Hanya lapisan luar yang sangat tipis, yang disebut kerak fusi, yang meleleh. Kerak ini biasanya gelap, halus, dan terkadang terlihat seperti cangkang telur retak, petunjuk penting bagi pemburu meteorit. Jadi bagaimana para ilmuwan dan kolektor menemukan batuan luar angkasa langka ini? Tidak selalu mudah. Meteorit bisa mendarat di mana saja, di lautan, hutan, kota, atau gurun. Namun, beberapa tempat jauh lebih baik untuk menemukannya daripada yang lain. Gurun, seperti Sahara di Afrika, sangat bagus karena iklim keringnya menjaga meteorit dan warnanya yang gelap menonjol di pasir berwarna terang. Tempat fantastis lainnya adalah Antartika. Lapisan es putih yang luas membuat batu gelap mudah terlihat, dan es yang bergerak dapat mengumpulkannya di area tertentu. Ketika meteorit ditemukan, itu seperti menemukan pesan dalam botol dari luar angkasa. Para ilmuwan menanganinya dengan sangat hati-hati, sering menggunakan sarung tangan dan wadah khusus. Mereka melakukan ini untuk menghindari kontaminasi batu dengan kuman, minyak, atau bahan lain dari bumi. Mereka ingin mempelajari batu dalam keadaan paling murni dan aslinya. Setiap meteorit diberi nama, biasanya berdasarkan kota terdekat atau fitur geografis tempat ia ditemukan. Misalnya, meteorit Elenandi dinamai sesuai desa tempat ia jatuh di Meksiko pada tahun 1969. Menemukan meteorit bisa menjadi pengalaman yang mendebarkan. Beberapa ditemukan oleh pemburu meteorit yang berdedikasi yang berkeliling dunia mencarinya. Yang lain ditemukan secara tidak sengaja oleh petani yang membajak ladang mereka atau pejalan kaki di jalur. Meteorit Hoba di Namibia, misalnya, adalah meteorit terbesar yang diketahui di bumi. Ini adalah bongkahan besi besar dengan berat lebih dari 60 ton, dan ditemukan oleh seorang petani yang menabraknya dengan bajaknya. Ini sangat besar sehingga tidak pernah dipinjing dari tempat yang dia puaduan tahun yang lalu. Mengapa orang-orang begitu terpesona oleh meteorit? Bagi para ilmuwan, batu-batu ini tak ternilai harganya. Mereka adalah sampel langsung dari bagian lain tata surya kita. Kita tidak perlu menghabiskan miliaran dolar untuk misi luar angkasa untuk mendapatkannya. Mereka datang kepada kita secara gratis. Dengan mempelajari mineral dan bahan kimia di dalam meteorit, para ilmuwan dapat belajar tentang kondisi di tata surya awal. Mereka dapat mengetahui bagaimana planet terbentuk, terbuat dari apa asteroid, dan bahkan menemukan molekul organik, bahan dasar kehidupan. Meteorit tidak hanya untuk ilmuwan. Banyak orang di seluruh dunia adalah kolektor yang bersemangat. Memiliki sepotong dunia lain adalah pemikiran yang luar biasa. Beberapa kolektor tertarik pada keindahan meteorit, terutama palasite, yang merupakan meteorit besi batu, yang penuh dengan kristal olivin yang indah seperti permata. Ketika kamu mengiris dan memolesnya, mereka terlihat seperti jendela kaca patri dari luar angkasa. Yang lain terpesona oleh kisah yang diceritakan setiap batu, kelahirannya yang keras dalam tabrakan asteroid, dan perjalanannya yang berapi-api ke bumi. Setiap meteorit unik, artefak kosmis yang langka. Pengetahuan yang kita peroleh dari meteorit sangat besar. Misalnya, dengan menganalisis usia meteorit, para ilmuwan dapat menentukan usia tata surya kita sendiri, sekitar 4,6 miliar tahun. Beberapa meteorit langka bahkan berasal dari bulan atau Mars. Ini adalah batuan yang terlontar dari permukaan dunia tersebut oleh dampak asteroid besar, dan kemudian melakukan perjalanan melalui luar angkasa hingga mendarat di bumi. Mempelajari meteorit bulan dan Mars ini memberi kita petunjuk tentang geologi bulan dan Mars tanpa harus meninggalkan planet kita sendiri. Kesimpulannya, perjalanan meteorit adalah kisah yang benar-benar epik. Ini dimulai sebagai batu sederhana di luasnya luar angkasa, dan berakhir sebagai objek studi dan keajaiban yang tak ternilai di bumi ini. Pengunjung kosmis ini menghubungkan kita dengan alam semesta di luar dunia kita. Mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari lingkungan kosmis yang jauh lebih besar, dan jauh lebih tua. Lain kali kamu melihat bintang jatuh, ingatlah perjalanan luar biasa yang dialami oleh bintik debu kecil itu. Dan siapa itu? Mungkin tenung setanang kemen meteorit sendiri, sebuah surus di bumi ini. Pikirkan itu.